Ternyata dia bodoh. Itu membuat segalanya lebih mudah. Kalian berdua, bawa dia ke kamar nona muda. Bakpao, Bakpao. Su Qingxue. Malam ini nama kau sebagai pelacur akan menyebar ke seluruh Jincheng. Su Qingxue, nona muda keluarga Su. Halo. The film was translated and narrated by M Media. Bawa dia ke kamar nona muda. Aku sedang dalam kultivasi tertutup, mencoba menerobos. Tetapi tanpa diduga, pencuri kecil Ling Tian menyergapku. Aku berada dalam keadaan bodoh selama 3 tahun. Pertama, dia menyelamatkanku. Dan dengan sekali dalam 10.000 tahun, tubuh Jiep Zuangin digabungkan. Tidak hanya luka-lukaku pulih. Tetapi aku juga melangkah ke alam Dewa Pedang dalam satu gerakan. Itu adalah berkat tersembunyi. Ini adalah hadiah yang telah kau peroleh dengan susah payah. Masalah hari ini akan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Hei, Su Qingxue. Jadi kau di sini. So Yao, jadi kaulah dalang di balik semua ini. Siapa dia? Mungkinkah kau dan dia? Bukankah itu hanya karena aku menangkapmu basah? Kenapa kau begitu marah dan malu? Su Qingxue, kau tidak ingin berita tentang nona muda sulung keluarga Su mengadakan pertemuan rahasia dengan kekasihnya pada malam pernikahannya. Menjadi berita utama di Jincheng, kan? Kalau begitu, perjanjian pernikahanmu dengan murid pedang mungkin dalam bahaya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau untuk melepaskan hak warismu atas keluarga Su. Kau bermimpi, kalau begitu aku harus. Kau tidak bodoh lagi. Karena kau adalah adik perempuan Su Qingxue, hingga sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Kau ini apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Sepertinya tadi malam, kau melayani nona muda sulung kami dengan cukup baik. Awalnya, kau bisa saja mengambil hadiahmu dan menjalani kehidupan yang riang. Tapi sekarang, aku khawatir itu bahkan tidak akan cukup untuk biaya pengobatan. Patahkan anggota tubuhnya. So Yao, kau dan aku tidak perlu melibatkan orang lain dalam hal ini, kan? Su Qingxue, kau ini apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti ini? Lakukan. Pedang Qi. Ternyata kau dari sekte pedang Azure Dragon? Su Qingxue, jangan terlalu sombong. Hanya seorang murid dari sekte pedang Azure Dragon, aku tetap tidak bisa melindungimu. Tunggu saja. Ayo pergi. Aku akan menunggu. Panggil saja aku Xiao Wuye. Xiao Wuye, terima kasih untuk hari ini. The film was translated Sama-sama. and narrated Kau by M menyelamatkanku. Media. Aku, Xiao Wuye, akan melindungimu selama sisa hidupku. Kau terlalu banyak berpikir, tampan. Terima kasih banyak telah membantuku. Tapi kita hanya berhubungan 1 malam. Ada 5 juta di kartu ini. Ambil uang ini dan tinggalkan Jincheng. Jangan pernah kembali. Berhenti. Ini adalah grup Su. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Pergi. Aku di sini untuk menemui Su Qingxue. Enyahlah, atau aku akan membuatmu menyesalinya. Begitu banyak orang datang dan pergi. Mengapa mereka bisa masuk, dan aku tidak bisa? Mereka semua mengenakan setelan jas dan dasi. Orang-orang kelas atas. Kau ini apa? Kamu meremehkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku, Xiao Wuye, untuk pergi ke tempat yang kuinginkan. Kau mencari masalah? Tolong, seseorang membuat masalah. Siapa yang membuat masalah? Dia. Seekor semut kecil berani menghalangi jalanku.
Ketua Su, orang ini bilang dia di sini untuk menemuimu, tetapi dia melukai orang-orang kita tanpa alasan. Xiao Ye, apa yang sedang kau lakukan? Omong kosong. Memutarbalikkan fakta. Hanya memberinya pelajaran. Xiao Ye, ini perusahaanku. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur karyawan-karyawanku. Lupakan saja. Masuklah bersamaku. Xiao Ye, aku menyuruhmu untuk meninggalkan Jincheng. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku Xiao Ye berkata, aku akan melindungimu seumur hidup, dan aku akan melakukannya. Kau menyebut ini melindungiku. Datang ke perusahaanku dan memukuli penjaga The keamananku. film was Kurasa kau salah translated paham. and Sebenarnya, narrated aku by bukan M Media. seorang murid dari sekte pedang Azure Dragon. Apakah kau tahu Balai Dewa Pedang? Tentu saja. Balai Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Kin Agung kita. Dan ilmu pedang Dewa Pedang tak tertandingi sepanjang sejarah, tak tertandingi di dunia. Tepat sekali. Aku adalah tuan dari Balai Dewa Pedang. Dewa Pedang yang tak tertandingi. Xiao Ye, apa kau pikir aku, Su Qingsui, adalah orang bodoh? Jika kau ingin mendapatkan kepercayaanku, kau tidak perlu mengatakan kebohongan yang begitu mudah terbongkar. Aku tidak berbohong padamu. Tapi faktanya ada tepat di depanku. Kau hanya akan terus menyebabkan masalah bagiku. Xiao Ye, jika kau benar-benar tuan Dewa Pedang, bagaimana bisa kau, seperti orang bodoh, dikirim ke kamarku? Kartu ini berisi 5 juta. Bukankah kau bersumpah akan melindungiku? Ambil uang ini, dan tinggalkan Jincheng selamanya. Ini yang terbaik, balasan yang bisa kau berikan padaku. Apakah kau takut akan balas dendam Ling Tian? Kalau begitu aku akan menghancurkan sekte pedang Azure Dragon dengan satu serangan. Xiao Ye, terkadang aku benar-benar mengagumi aktingmu. Jika kau mengubah pakaianmu, mungkin seseorang akan benar-benar mengira kau adalah tuan Balai Dewa Pedang. Tapi kau benar, meskipun aku tidak ingin menikahi Ling Tian. Aku tidak punya pilihan. Su Qingsui. Aku berkata, aku akan melindungimu seumur hidup, dan aku akan melakukannya. Karena kau tidak ingin menikahi Ling Tian itu, aku akan membantai sekte pedang Azure Dragon. Xiao Ye, lepaskan aku. Pada titik ini, kau masih mengatakan hal seperti itu. Kau benar-benar tidak ada harapan. Su Qingsui. Mengapa kita tidak membuat taruhan? Bertaruh pada apa? Dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa menghancurkan sekte pedang Azure Dragon, aku akan meninggalkan Jincheng, dan tidak akan pernah kembali. Tetapi jika, dalam 3 hari, aku menghancurkan sekte pedang Azure Dragon, kau menikah denganku. Jika kau benar-benar bisa melakukannya, mengapa aku tidak menikahimu? Baik. Kalau begitu, ini kesepakatan. Dalam 3 hari, aku akan menghancurkan sekte pedang Azure Dragon, dan kau akan menikah The denganku. film was translated Bagaimana and mungkin aku bisa narrated berharap by pada M Media. pria seperti ini sekarang? Ini konyol. Salam, Jinglan, kepala pengawal naga ilahi, bersama dengan 36 tiangan dari Olah Dewa Pedang, menyambut kembalinya. Mohon terima token Dewa Pedang. Pola naga bertatahkan emas yang ditempa dari meteorit. Terakhir kali token ini dipegang adalah 100 tahun yang lalu. Benar, Jianglan, tentang penyelidikan terhadap pergerakan sekte pedang Azure Dragon. Apakah ada hasilnya? Sekte Pedang Azure Dragon akan mengadakan konferensi uji coba pedang di Azure Dragon Mountain Manor dalam 3 hari. Ling Tian, murid pilihan Sekte Pedang Azure Dragon, akan mewakili Sekte Pedang Azure Dragon di keluarga Su besok untuk menyelesaikan upacara penandatanganan. Pada saat itu, berbagai sekte dari domain selatan akan mengirim perwakilan. Kalau begitu sebarkan berita bahwa Tuan Balai Dewa Pedang akan mengunjungi keluarga Su besok. Ketua Balai, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan terhadap Sekte Pedang Azure Dragon? Sekte kecil yang tidak penting seperti Sekte Pedang Azure Dragon tidak pantas mendapatkan perhatian pribadiku. Mengunjungi keluarga Su hanyalah untuk menyampaikan hadiah besar untuk Nona Su. Aku mengerti. Aku akan membuat pengaturan segera. Balai Dewa Pedangku di alam fana ini telah diam selama 100 tahun. Saatnya untuk pengingat. Sekte dan keluarga bangsawan ini. Siapa sebenarnya penguasa sejati dunia ini? Mohon tunjukkan undangan Anda. Itu kau. Su Yao, apa kau kenal orang ini? Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Untuk terakhir kalinya, aku tidak menyangka kau akan datang mencari masalah sendiri. Dia adalah si bodoh.
yang berselingkuh dengan Su Qingshui. Mengandalkan sedikit kultivasinya, dia berani berbicara omong kosong seperti itu, bahkan melukai dua penjaga keluarga suku. Menyelesaikan skor. Sudah kubilang. Jika kau bukan adik Su Qingshui, apa menurutmu kau pantas berdiri di sini berbicara denganku? Nah, aku sarankan kau untuk tidak terlalu sombong. Hari ini adalah upacara penandatanganan keluarga suku. Upacara penandatanganan dengan sekte pedang naga Azure. Tuan Gianni saat ini berada di kediaman keluarga suku. Lebih jauh lagi, ada juga tokoh penting misterius yang tiba. Jika kau membuat masalah saat ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut sekarang. Minta maaf kepada Yao kami. Dan bayar biaya perawatanmu sendiri. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Berlutut. Kau tidak pantas. Aku memberimu kesempatan. Jika Tuan Jianyi tahu bahwa kau berselingkuh dengan tunangannya, maka hidupmu yang kecil ini mungkin akan berakhir. Awalnya, Ling Tian punya 2 hari lagi untuk hidup. Tetapi jika dia bersikeras mencari kematian, aku tidak keberatan mengirimnya ke 6 alam reinkarnasi lebih awal. Kau punya keberanian juga. Kau hanyalah seorang murid biasa dari sekte pedang Azure Dragon, The namun film kau was berani menghina Tuan translated Jianyi. and Nah, kau baru narrated saja by berjalan M menuju Media. kematianmu sendiri. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar dari keluarga Su. Apakah kamu tahu siapa dia? Di mana kau menemukan aktor ini? Atau apakah kau menjadikannya sebagai pria simpananmu? Aku adalah nona kedua dari keluarga Su. Beraninya kau memukulku? Menghina tuan dari Olah Dewa Pedang adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Allah Dewa Pedang? Sejak kapan wilayah selatanku memiliki sekte seperti itu? Kau berani melontarkan kebohongan seperti itu dan bertindak begitu lancang di sini? Bodoh. Sword God, hal yang disebutkan wanita itu memang ada. Apa? Aula Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Great Game. Selama ribuan tahun, ia memegang posisi teratas di antara semua sekte. Bahkan Huo Nansen, yang agung dari wilayah selatan, hanya bisa tunduk di hadapan kekuatan kolosal seperti itu. Dan kudengar bahwa orang penting yang tiba hari ini berasal dari Aula Dewa Pedang. Su Yao. Sepertinya tidak semua orang di keluarga Sumu sama bodoh dan dungunya sepertimu. Kau? Su Yao, jangan khawatir. Meskipun orang penting itu datang ke keluarga Su hari ini, sudah pasti bukan anak ini membawa aktor dari antah berantah dan berani menyamar sebagai tokoh penting dari Olah Dewa Pedang. Apa dia benar-benar mengira aku, Su Yu, ini idiot? Aku sebenarnya adalah dermawanmu. Jika aku tidak menjemputmu di pinggir jalan hari itu, kau masih akan menjadi seorang bodoh. Orang bodoh yang dungu. Token Dewa Pedang ada di sini. Token Dewa Pedang, mungkinkah dia benar-benar dari Olah Dewa Pedang? Mustahil, bukankah dia seorang bodoh sebelumnya? Pola naga bertatahkan emas. Persis seperti dalam rumor, token perintah ini asli. Xiao Wuye, apa yang kau lakukan di sini? Lupakan saja, masuklah bersamaku. Su Qingshui, dia ini. Tamuku yang kundang, Su Qingshui. Apakah aku perlu melapor padamu? Mungkinkah dia benar-benar dari Olah Dewa Pedang? Saudara, apakah kau bingung? Aku juga merasa aneh. The film was Anak ini translated tidak and terlihat seperti narrated orang by kuat. M Media. Tapi token Dewa Pedang itu, apa yang sedang terjadi? Token Dewa Pedang, pasti palsu. Palsu. Ya, pikirkanlah. Jika dia benar-benar dari Olah Dewa Pedang, sosok yang begitu tinggi dan perkasa, bagaimana bisa dia mentolerir Su Qingshui, memperlakukannya dengan begitu kasar? Dia pasti menggertak. Pamer. Kau ada benarnya. Dia hanya orang bodoh yang kau pungut dari jalanan. Benar. Berubah dalam hanya 2 hari. Menjadi tokoh yang kuat. Siapapun yang punya otak tidak akan percaya hal seperti itu. Hal yang tidak masuk akal. Jadi, kita pasti telah diintimidasi oleh orangnya, membiarkannya melarikan diri. Ayo, mari kita ikuti mereka. Hari ini adalah hari yang paling penting bagi keluarga Su kita. Jangan biarkan si bodoh itu membuat masalah di rumah keluarga Su kita. Xiao Wuye, jangan bertindak terlalu jauh. Qingshu, apa maksudmu dengan itu? Kau menerobos masuk ke perusahaanku dan memukuli penjaga keamananku? Baiklah, tapi sekarang kau membuat masalah di rumahku. Apa kau tahu hari apa ini? Aku tahu.
Bukankah ini upacara penandatangananmu dengan Balai Dewa Pedang? Bagus kau tahu. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku salah bicara? Balai Dewa Pedang apa? Hari ini adalah hari upacara penandatanganan sek pedang Azure Dragon dengan keluarga suku. Aku bertanya-tanya, mengapa kau ada di depan pintu, berpura-pura dari Balai Dewa Pedang, bahkan memegang token palsu untuk membodohi orang. Jadi itu semua hanya sandiwara, rubah yang meminjam kekuatan harimau. Xiao Wei, kau terus mengatakan akan melindungiku, tapi ternyata kau hanya memainkan trik kekanak-kanakan. King Su, aku tidak pernah berbohong padamu. Token itu memang token Dewa Pedang, dan aku memang tuan dari Balai Dewa Pedang. Dewa Pedang tiada tara. Xiao Wei, cukup sudah. Trik kekanak-kanakanmu ini mungkin bisa membodohi Suyao dan Suyu, tapi apakah bisa membodohi Ling Tian? Akan kukatakan ini padamu. Jiani dari sekte pedang Azure Dragon, Ling Tian, ada di aula perjamuan ini. Jadi kenapa? Xiao Wei, kau adalah orang yang dikeluarkan dari sekte pedang Azure Dragon 3 tahun lalu. Apakah kau berjudi pada Ling Tian? Tidak mengingat orang kecil sepertimu. Aku tidak peduli apakah itu sekte pedang naga Azure atau sekte pedang naga Nara. Tak satu pun yang bisa menahan satu tebasan pedang dariku, Xiao Wei. Xiao Wei, aku benar-benar muak denganmu. Kau boleh mencari kematianmu sendiri, tapi jangan menyeret keluarga suku bersamamu. Ayo, mari kita beri ini aktor yang layak mendapatkan Oscar tepuk tangan meriah. Xiao Wei benar, harus kuakui. Aktingmu benar-benar luar biasa. Kau hampir saja menipuku. Orang buangan dari sekte pedang Azure Dragon, menantu yang ditinggalkan keluarga Shen, kakak King Shui. Jika kau tidak mengatakan apapun, kami benar-benar tidak akan tahu latar belakangnya. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kesombonganmu, The film was menertawakan ketidaktahuannya. translated and narrated sangat by takut. M Media. Percaya atau tidak, akan kupatahkan kaki-kaki anjingmu itu. Suyu, dia adalah tamuku yang kuundang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Su Kingsu, apa kau yakin ingin melindunginya? Aku adalah pewaris keluarga Su. Dengan ayah yang sakit kritis dan tidak sadarkan diri, aku memiliki keputusan akhir di rumah ini. Pewaris Su Qingshui, aku menyarankanmu untuk sadar. Satu-satunya alasan kau masih berada di keluarga Su adalah karena wajahmu yang cantik, yang bisa menyenangkan Tuan Muda Jian. Jika Tuan Muda Jian melihat pezina ini, akan jadi seperti apa jadinya? Dia akan berlutut di hadapanku. Su Qingshui, The film was translated Kekasihmu cukup lucu. and narrated by M bakatnya Media. dalam omong kosong, tidak tertandingi di seluruh wilayah selatan. Xiao Wei, kurangi bicara. Suyu, kau juga mundur. Aku adalah kepala keluarga Su. Dia hanyalah seorang buangan dari sekte pedang Azure Dragon. Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu Tuan Muda Jian. Hak apa yang memberimu hak untuk melindunginya seperti itu? Aku mengerti. Apakah dia mungkin memuaskanmu dengan sangat baik sehingga kau tidak tega berpisah dengannya? Siapa yang membuat keributan di aula ini? Apa yang terjadi di sini, Ibu? Mereka, Su Yao, ada apa? Siapa yang memukulmu? Ibu, bocah ini memukul Yao Yao. Dia bahkan mengancam bahwa jika ada yang tidak menghormatinya lagi, dia akan membunuh Yao Yao. Su Qingshui, wanita tidak tahu terima kasih. Tidak hanya kau menggoda pria di luar, tapi kau juga membawanya pulang. Keluarga Su kita tidak mengakuimu sebagai anak perempuan. Beraninya kau memukulku? Apakah kau tahu siapa aku? Jian Lan, dia adalah ibu tiri Su Qingsu dan tidak memiliki hubungan darah dengan Su Qingsu. Terserah, kami di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Membuat pengecualian sekali tidak akan merugikan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Benar-benar keterlaluan. Ini rumahku, bukan tempat untukmu bertindak liar. Su Qingshui, kau. Baiklah, kau harus memberiku sebuah penjelasan untuk ini. Memberimu penjelasan? Sungguh menggelikan. Seperti itu. Seperti anak perempuannya. Kau ingin aku memberimu penjelasan. Benarkah begitu? Baiklah. Hari ini, kalian berdua. Dengarkan baik-baik. Dia berkolusi dengan orang luar untuk melahap grup Su. Yang merupakan ketidaksetiaan. Dia menyebabkan ayahnya sakit kritis dan koma. Yang merupakan durhaka. Hari itu di hotel, skemanya terungkap. Dan dia mencoba menyakitiku. Yang merupakan tidak berperi kemanusiaan. Dia membius Su Qingshu dan menyebabkan dia kehilangan keperawanannya. Yang merupakan ketidakadilan. Putrimu tidak setia, durhaka, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak adil. Inilah penjelasanku padamu. Aku, Jiao Wuye, mengikuti sebab dan akibat tindakan putrimu. Semuanya karena ulahnya sendiri. Baik, baik, baik. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya seseorang menindas keluarga suku. Kau sangat arogan dan sembrono. Jangan The salahkan film aku was karena kejam. translated and Seseorang- narrated by M Media. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan meninggalkan keluarga suku. Tertawa, aku ingin melihat apakah kau masih bisa tertawa. Setelah kau melihat Tuan Jian Ye, kau masih akan bisa tertawa. Ikuti aku ke aula perjamuan. Aku ingin meminta Tuan Jian Ye untuk menegakkan keadilan bagi keluarga suku. Ayo pergi. Xiao Wei, kau dalam masalah besar sekarang. Bahkan jika Ling Tian datang, aku tidak bisa melindungimu. Tidak masalah. Bahkan ayahnya, bahkan Master Pedang Naga Azure sendiri, tidak akan membuat perbedaan. Kau hanya bisa berlutut dan memohon padaku. Kau benar-benar tidak ada harapan. Masuk bersamaku. Akan kubuktikan itu. Hanya seorang pendekar pedang. Seberapa besar kepercayaan diri yang mereka miliki?
Tuan Jiani, Suyao, dia dipukul. Apa? Seorang berandal acak. Setelah gagal mengejar Su Qingsue, datang ke keluarga suku untuk membuat masalah. Pria itu sombong dan tidak terkendali. Tidak hanya melukai para penjaga keluarga suku, tetapi juga memukul ibuku dan Suyao. Siapa yang begitu berani? Hari ini adalah sekte pedang naga azur kami dan upacara penandatanganan keluarga Su. Membuat masalah di sini. Dia benar-benar tidak menganggap sekte pedang naga azurku dan ketiga sekte besar ini dengan serius. Tuan Jianye, dan dia juga berkata bahwa jika kau bertemu dengannya, Bicara. bahwa kau akan berlutut di hadapannya. Dan bahkan jika ayahmu yang mulia pedang naga Azure datang, dia hanya akan memohon belas kasihan darinya. Sungguh lancang. Di seluruh domain selatan, tidak ada yang berani tidak menghormatiku. Sekte pedang naga Azure. Di mana dia? Mari kita pergi melihat. Akan kulihat. Siapa yang memberinya keberanian? Aku sendiri adalah kepercayaan diri terbesar. Dari mana orang gila ini berasal? Di depan Tuan Jianye, dia berani bersikap begitu arogan di wilayah selatan. Belum pernah ada yang berani tidak menghormati Tuan Jianye. Tuan Jiani, itu dia. Dia adalah kekasih Su Qingsue yang disembunyikannya di luar. Itu kau. Kau yang melukai Nora Su? Ling Tian, dengarkan aku. Masalah hari ini sebenarnya hanyalah kesalahpahaman. Diam Su Qingsue. Aku sudah cukup memberimu muka. Jangan memaksaku. Jangan lupakan siapa tunanganmu. Qingsue, aku Xiao Wuye, akan menepati janjiku. Aku akan memastikan bahwa setelah hari ini, tidak seorang pun di seluruh domain selatan akan berani menyentuhku. Lucu sekali. Aku akan berurusan denganmu nanti malam. Bahkan, akan kutanya sekali lagi. Apa kau melukai Suyao? Aku hanya memberi pelajaran. Untuk keluarga Su, untuk Su Qingsue, kepada yang kejam, tidak bermoral, tidak setia, dan tidak berbakti kepada orang tua ini. Bagus, bagus, bagus. Kau punya keberanian. Jadi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan hari ini. Jika kau berlutut di sini, di hadapan semua orang yang hadir, bersujud 3 kali. Aku, Ling Tian, akan mengampuni hidupmu hari ini. Benarkah begitu? Aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku. Aku akan membiarkan mayatmu hari ini. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar berpikir dia seseorang. Bahkan yang mulia wilayah selatan, Huo Nansen, datang ke sini dan tidak akan berani berbicara seperti ini. Kamu ini apa? Beraninya kau bertindak langkang di hadapanku? Kau masih tidak tahu siapa tuan ini, ya? Dia berasal dari sekte nomor 1 di wilayah selatan. Jiani dari sekte pedang naga Azure, Ling Tian. Ayahku, yang mulia pedang naga Azure, telah melangkah ke alam transformasi dewa. Di wilayah selatan ini, dia sudah tak terkalahkan. Dan aku telah tenggelam dalam jalan pedang selama 30 tahun. Aku juga salah satu dari yang terbaik di wilayah selatan ini. Hari ini, bahkan jika itu Huo Nansen sendiri, dia tidak akan layak membuatku berlutut. Lalu, apakah ini cukup sebagai kualifikasi? Titah Dewa Pedang ada di sini. Kultivator Qin Agung, mengapa kalian belum bersujud? Apa itu titah Dewa Pedang? Kau bahkan tidak tahu ini? Itu adalah simbol dari identitas Hall Master Aula Dewa Pedang. Aula Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Qin Agung kita. 10.000 tahun yang lalu, itu sudah menjadi kepala dari semua sekte. Dewa Pedang tiada tara dari Aula Dewa Pedang itu. Hanya selangkah lagi dari naik ke keabadian. Karena titah Dewa Pedang ada di tangannya, maka dia adalah Hall Master Aula Dewa Pedang. Xiao Wei, kau benar-benar tidak takut mati ya? Kau hanyalah murid terlantar dari Azure Dragon Sword Venerable, menantu laki-laki tak berguna keluarga Shen. Kau berani-beraninya menggunakan token palsu untuk meniru Dewa Pedang yang tiada tara di sini. Aku bertanya-tanya, mengapa dia terlihat begitu familiar? Bukankah ini murid yang ditinggalkan dari sekte pedang naga Azure kita? Xiao Wei, apakah kau di sini hari ini untuk memohon padaku untuk membiarkanmu kembali ke sekte pedang naga Azure? Aku ingat sekarang. Dia adalah sampah yang dikeluarkan dari sekte pedang Azure Dragon bertahun-tahun yang lalu. Kupikir dia orang penting. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia hanyalah badut yang melompat-lompat. Xiao Wei, kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau telah membodohiku, kan? Semuanya, aku cukup beruntung telah dibimbing oleh Dewa Pedang tiada tara. Dan dianugerahi maksud pedangnya yang tiada tara. Dia bahkan memberiku pedang sucinya yang terikat kehidupan, pedang Dewa Naga, yang tersisa di sekte pedang naga Azure kita, berfungsi sebagai artefak berharga. Dewa Pedang yang tak tertandingi adalah mentor terhormatku, Ling Tian. Tanpa dia, tidak akan ada Ling Tian seperti aku hari ini. Hari ini, aku mengadakan perjamuan ini. Tidak hanya untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Su, tetapi juga untuk menyambut mentorku.
Dan kau, Xiao Woye, memegang token Dewa Pedang palsu. Berani meniru Dewa Pedang tiada tara? Apa kau benar-benar berpikir semua orang di sini bodoh? Benar-benar mengerikan. Benar-benar tidak masuk akal. Xiao Woye, sandiwaramu sudah diekspos oleh Tuan Jianyi. Kau masih berani tertawa? Aku lihat kau tidak punya malu. Ling Tian, kau mengklaim aku pernah membimbingmu. Tetapi aku tidak ingat pernah menerimamu sebagai muridku. Semuanya, lihat, bebek mati ini masih saja keras kepala. Xiao Yi, kau benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kau seharusnya bersyukur bahwa mentor guru Jian Ye, Dewa Pedang Tiada Tara, tidak ada di sini. Jika dia tahu kau menggunakan namanya untuk menipu orang, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Hanya dia bahkan tidak layak untuk Dewa Pedang berurusan dengannya secara pribadi. Seseorang, Ling Tian, apa yang kau lakukan? apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Xiao Woye meniru Dewa Pedang Tiada Tara. Patahkan kakinya. Dan seret dia keluar. Hadiah ucapan selamat dari Ola Dewa Pedang telah tiba. Hadiah ucapan selamat dari Ola Dewa Pedangku telah tiba. Nona Su, silakan periksa. Semuanya artefak ilahi tingkat 9. Aku ingat, artefak berharga sekte makan naga. Hanya tingkat 6. Hadiah-hadiah berharga seperti itu, semuanya untukku. Mengapa menurutmu hadiah-hadiah ini untukmu? Bukan untukku. Mungkinkah itu untuk jalan itu, Su Qingshu? Nona Su, aku sedang terburu-buru. Jadi, aku sudah menyiapkan hadiah-hadiah kecil ini. Kuharap kau tidak keberatan. Ini, semua untukku. Maksudmu, kau adalah Dewa Pedang Tiada Tara. Hadiah-hadiah ini semua darimu. Tentu saja. Selain aku, siapa di antara kalian yang mampu membeli hadiah-hadiah ini? Kau pembual sok tahu. Jika kau mampu membeli hadiah-hadiah ini, mengapa kau dikeluarkan dari sekte pedang Azure Dragon? Jika kau mampu membeli hadiah-hadiah ini, mengapa kau berpura-pura gila dan menikahi keluarga Shen? Hanya untuk diusir pada akhirnya? Jika kau mampu membeli hadiah-hadiah ini, mengapa namamu tidak ada di prasasti terakhir? Xiao Woye. Aku mengerti. Hadiah ini The film jelas was untuk Suyaoku. translated and narrated by Suyaoku. M Media. Dan Jian Yi adalah pasangan yang cocok. Tuan Jian Yi juga merupakan murid kesayangan dari Dewa Pedang yang Tiada Tara. Ini dari Dewa Pedang yang Tiada Tara. Untuk keluarga Su kami. Sebagai hadiah pertunangan. Disukai oleh guru Jian Ye. Adalah keberuntungan terbesarku, Su Yao. Su Yao, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku, Su Qingsui, mungkin tidak ingin menikahi Ling Tian. Tapi pertunangan kita belum diputuskan. Su Yao, kau dan tunanganku bersama secara terbuka menjadi seorang selir. Berbicara tentang tidak tahu malu. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Hentikan kebohonganmu. Kau tidak punya bukti. Su Qingsui, sejak kau dan Xiao Woye berselingkuh, pertunangan kita berakhir. Kalau tidak, mengapa Dewa Pedang Tiada Tara memberikan hadiah yang begitu mewah kepada Su Yao hari ini? Akhirnya aku mengerti. Su Qingsui, kau adalah aib bagi keluarga kita. Kau curang duluan. Dan sekarang kau mencoba mengalihkan kesalahan dan memfitnah Su Yao. Kau benar-benar jahat. Omong kosong. Faktanya sudah jelas. Apa kau masih ingin berdebat? Atau kau mengatakan bahwa kau meragukan Dewa Pedang tak tertandingi mengirim hadiah ini, bahwa dia mengirimkannya ke orang yang salah? Kalian yang berbohong, bukankah begitu? Sejujurnya, kadang-kadang aku benar-benar mengagumimu. Kau bisa menjadi begitu tidak tahu malu. Sampai sejauh ini, kami tidak seperti beberapa orang yang untuk memperebutkan kekayaan keluarga akan merendahkan diri serendah itu hingga meracuni ayah mereka sendiri. Ada rumor bahwa kepala keluarga Su diracun. JT itu benar. Keluarga Su adalah klan bergengsi. Bagaimana bisa mereka membesarkan putri yang tidak berbakti seperti itu? Su Yao, jangan memfitnahku. Jangan khawatir. Aku di sini. Xiao Woye, tolong berhenti ikut campur. Ini adalah masalah keluarga Su. Aku akan menanganinya sendiri. Nona Su, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Aku, Nona Su, mohon. Tenanglah. Dengan kehadiran Hall Master di sini, mereka yang menghinamu malam ini tidak akan lolos. Su Yao, apa kau yakin kau ingin mengambil hadiah Nona Su Qingsui untuk dirimu sendiri? Xiao Woyi, aku menyarankanmu untuk tidak keras kepala. Ini adalah hadiah pertunangan yang diberikan kepadaku oleh Dewa Pedang Tiada Tara. Apa hubungannya denganmu? Baiklah, karena kau sudah memutuskan untuk menanggung konsekuensi karma ini, maka nanti jangan menyesal. Jadi, Xiao Woye, selain membual dan bermain trik, apalagi yang bisa kau lakukan? Ling Tian, jika aku membunuhmu dengan satu tebasan pedang dan mengirimmu ke kehidupan selanjutnya tanpa pengertian, itu akan terlalu mudah untukmu. Hanya kau? Kau ini apa? Hanya seorang
murid yang dibuang dari sekte pedang naga Azure. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jangan khawatir, aku, Xiao Wei, selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip karma. 1 menit. Dalam 1 menit, jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu, maka hari ini, aku harus merepotkanmu untuk mati. Menghadapi bencana yang akan datang, masih berakting? Xiao Wei, jika kau berakting dalam komedi, penjualan The tiket film pasti was akan tinggi. translated and narrated by M Media. Baiklah, mari kita tunggu 1 menit. Lalu, bagaimana kau akan melanjutkan sandiwara ini? Xiao Wei, berhenti meronta. Hari ini, kau mengganggu upacara penandatangananku dan menghina Dewa Pedang Tiada Tara hanya dengan membunuhmu. Aku bisa memberikan penjelasan kepada sekte-sekte di wilayah selatan dan kaulah Dewa Pedang untuk Dewa Pedang Tiada Tara. Bukankah kalian semua setuju? Benarkah? Ling Tian, sudah cukupkah kata-kata terakhirmu? Apa kau masih mengulur waktu? Menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu? Biar ku beritahu. Hari ini, dengan aku, Ling Tian, Jiandi dari Sekte Pedang Naga Azure, hadir di keluarga Su, bersama dengan 3 sekte besar wilayah selatan, Pavilion Angin Ungu, Sekte Naga Harimau, dan Sekte Taizuan. Hari ini, bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kau akan mati di sini. Aku berkata, 3, 2, 1. penguasa wilayah selatan, Huo Nanshan, tiba. Itulah tokoh besar wilayah selatan kita, orang penting. Bahkan jika penguasa pedang naga Azure datang, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Itu hanyalah upacara penandatanganan. Tak disangka, itu menarik tokoh yang begitu kuat. Tuan Huo, Guru Huo, Tuan Hu, Tuan Hu. Tuan Huo, kau. Xiao Wei, bahkan yang mulia wilayah selatan, telah datang. Akan kulihat, berapa lama lagi kamu bisa hidup. Apa yang terjadi? Tuan Huo, hari ini awalnya adalah upacara penandatanganan dengan keluarga Su. Anak ini datang tanpa diundang. Tidak hanya melukai penjaga keluarga Su, tetapi juga melukai nona muda keluarga Su. Begitukah? Anak ini sangat sombong. Memegang token palsu. Dia berulang kali menghina ayahku, dan bahkan menghina tuan dari Ola Dewa Pedang. Nah, kamu masih ingin mengklaim secara palsu hadiah pertunangan yang dikirim oleh tuan dari Ola Dewa Pedang. Benar-benar sombong. Hari ini, kejahatannya pantas dihukum mati. Jika kita membiarkan anak ini terus bertindak sembarangan, dia akan menyinggung orang itu, maka seluruh wilayah selatan akan menderita konsekuensinya. Baik, aku tidak menyangka sebuah upacara penandatanganan kecil dibuat begitu menarik olehmu. Kau punya nyali. Tuan Huo, Anda tidak tahu. Xiao Wei ini awalnya adalah seorang murid yang dibuang dari sekte pedang naga Azure-ku. Itu karena dia berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak membuat kemajuan, sehingga dia dikeluarkan. Untungnya, aku kenal dengan Dewa Pedang tak tertandingi. Berkat bimbingannya aku mengenalinya. Kalau tidak, dia akan memasukkan token hari ini, dan bahkan menyewa 2 aktor. Mungkinkah dia benar-benar membodohi kita? Xiao Wei, Tuan Huo ada di sini hari ini. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu? Kamu mungkin masih akan diampuni. Xiao Wei, Tuan Hu adalah yang mulia wilayah selatan. Cepat minta maaf. Kau mungkin masih punya kesempatan. Minta maaf. Kupikir, dialah yang seharusnya berlutut dan meminta maaf. Xiao Wei, aku pikir kau sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Huo. Mari kita menjauh darinya. Xiao Wei, kau mencari mati. Kau telah membuat marah Guru Hu. Jangan melibatkan keluarga Su kami. Hari ini kamu telah menyinggung semua orang yang hadir. Memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu tidak pergi. Kamu bersikeras untuk berjalan di jalan kematian. Tidak ada yang menghentikanmu. Konyol, Ling Tian. Kau harus berterima kasih pada Tuan Hu. Jika bukan karena kedatangannya, aku khawatir kau sudah lama mati. Apa maksudmu? Hu Nanshan, setelah melihat tempat duduk ini, mengapa kau tidak membungkuk? Kau bocah. Apa kau gila? Dia tidak hanya tidak menghormati Tuan Jianyi, dia bahkan tidak menghormati Tuan Huo. Menyinggung Guru Hu. Kau mati. Huo Nanshan dari wilayah selatan memberi hormat kepada Tuan Dewa Pedang. Apa Tuan Huo? Mengapa kamu melakukan ini? Ya, apakah hanya murid yang dibuang dari sekte pedang naga Aziz Ower The itu? film was Itu saja. translated Diam. and Ling Tian, narrated dia by adalah M penyelamat Media. hidupmu. Hu Nanshan, jika kau 1 detik lebih lambat, Ling Tian ini akan menjadi mayat. Huo Nanshan dari wilayah selatan tiba terlambat. Kuharap Dewa Pedang memaafkanku. Bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi? Penguasa wilayah selatan sebenarnya meminta maaf padanya. Tuan Hu, apa yang kau katakan? Kau sama sekali tidak terlambat. Tuan Hu sedang sibuk. Bahkan jika kau datang menemuiku,
Kau selalu tepat waktu. Jiang Lan berkata bahwa tahun-tahun ini kau telah berdedikasi. Dia benar sekali. Dewa Pedang, mohon maafkan saya. Maafkan aku. Kau, penguasa wilayah selatan. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Apakah sebuah kejahatan jika pakaianmu rapi? Atau apakah sebuah kejahatan jika kau tiba dengan mobil mewah? Atau apakah sebuah kejahatan jika kau tidak berlutut di hadapanku? Dewa Pedang, aku. Memintamu untuk menemuiku. Dan kau membuat pintu masuk yang begitu mega. Kau, Wu Nansen. Semakin lama semakin mengesankan. Sekarang setelah kau berada di hadapanku, tidak hanya kau tidak berlutut, tetapi kau mentolerir seorang. Jiang Yi berbicara dengan begitu lancang. Apa? Apakah kau merasa ini lucu? Atau apakah setelah 100 tahun? Di matamu, Wu Nansen, aku sudah tidak ada lagi. Tidak. Bawahan ini tidak berani. Aku tidak membunuhmu, karena objeknya datang lebih dulu. Aku tidak ingin mengumpulkan terlalu banyak karena, tapi, jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, karma mereka akan jatuh di kepalamu. Ya, saya mengerti. Bangkit. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia, apakah hanya murid yang dibuat dari sekte pedang naga Azureku? Itu saja. Sudah kubilang diam. Bu Nansen, jika seseorang mencuri hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang, menurutmu bagaimana hutang karma ini harus diselesaikan? Tentu saja. Mereka harus diusir dari wilayah selatan. Apa? Tidak. Hadiah-hadiah ucapan selamat ini semuanya diberikan kepadaku oleh Dewa Pedang Tiada Tara. Bejat dan tidak bermoral. Wanita tak tahu malu. Urusanmu dan Ling Tian yang kotor. Siapa yang tidak tahu di seluruh wilayah selatan? Apa kau benar-benar berpikir Dewa Pedang yang tak tertandingi tidak tahu rahasia kecilmu yang kotor? Alasan mengapa tidak ada yang mengungkapnya adalah semata-mata karena sekte-sekte di wilayah selatan telah takut pada Azure Dragon Sword Sekmu selama beberapa generasi. Mengapa kau tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Hadiah ucapan selamat dari Violet Sword God. Kau pantas menerimanya. Bu Nansen, apa kau mendengarnya? Ya, hadiah Dewa Pedang tak tertandingi. Bagaimana bisa diberikan kepada seorang wanita tanpa kebajikan seperti dirimu? Siapapun yang menggelapkan hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang akan diusir dari wilayah selatan. Apa? Apa? Diusir dari wilayah selatan? Tidak. Ya, itu dia. Itu Su King Sui. Dia mencuri hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Ya, ini semua salah Su King Shui. Jalan itu, dia menyinggung Aula Dewa Pedang. Untuk merebut warisan Su King Sui, dia tidak ragu untuk meracuni dan membunuh orang tuanya sendiri. Bejat secara moral, pemberontak dan keterlaluan. Dia bukan lagi anggota keluarga Su kami. Ya, Itu bagus. Bu Nansen, kepala keluarga Su baru saja berkata bahwa Nona Su akan dikeluarkan dari keluarga Su. Su King Su sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Hutang karma ini, kau bisa menyelesaikannya dengan keluarga Su. Xiao Woye. Xiao Woye, apa maksudmu? Mengerti mulai hari ini, semua sekte dan keluarga di wilayah selatan akan menghentikan kerjasama dengan keluarga Su. Memutus semua mata pencaharian keluarga Su. Di wilayah selatan, siapapun yang berani membantu keluarga Su adalah musuh. Wu Nansen, Tidak, Guru Ho, kau tidak bisa melakukan ini. itu Su King Sui, dan Xiao Woye itu berani menghina Dewa Pedang tak tertandingi sebelumnya. Juga mencuri hadiah ucapan selamat dari Aula Dewa Pedang. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su saya. Nona Su, Anda adalah tamu berharga dari Aula Dewa Pedang kami. Anda dan grup Su Anda. Saya, Wu pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati Nona Su, The film berarti was tidak menghormati translated saya. and Wu Nansen, narrated by M. ingat Media. itu. Tuan Wu, apa maksud Anda dengan ini? Itu jelas Su King Shui yang mencuri hadiah ucapan selamat Aula Dewa Pedang. Kau benar-benar akan mendukungnya. Wu Nansen, aku memanggilmu yang mulia. Tetapi kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa wilayah selatan? Guru Jian Ye, Huo Nansen sudah gila. Dia benar-benar membantu Xiao Wei itu dan ingin menyingkirkan keluarga suku dari domain selatan. Apa? Wu Nansen, kupikir kau mulai pikun. Dia itu apa? Dia pantas kau berlutut padanya? Kenapa kau memukulnya? Kenapa? Karena dia menghina Tuan Aula Dewa Pedang dan tidak menghormati Dewa Perang. Bahkan jika ayahnya datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkannya. Guru Huo mengucapkan kata-kata keterlaluan, menghina Dewa Pedang Tiada Tara. Itu jelas Xiao Wei. Tuan Wu, Anda tidak boleh tertipu oleh itu Xiao Wei. Dia tidak lebih dari putra terlantar dari sekte pedang naga Azure. Menantu laki-laki tidak berguna dari keluarga Shen. Namun dia berulang kali menghina Dewa Pedang Tiada Tara. Putra terlantar, menantu laki-laki tidak berguna. Benar sekali, Dewa Pedang Agung juga seseorang yang bisa kau fitnah. Tuan itu
dapat membuka gerbang surgawi dengan satu tebasan pedang. 100 tahun yang lalu, dia sudah berada di puncak alam suci. Hanya selangkah lagi dari naik menuju keabadian. Baiklah. Dewa pedang tak tertandingi yang kau bicarakan adalah masa lalu. Dia tidak sebaik aku. Ketua Balai, apakah ini berarti bahwa dia telah mencapai alam Dewa Pedang? Apa kalian semua mendengar itu? Xiao Woye ini benar-benar mengatakan Dewa Pedang tak tertandingi. Tidak sebaik dia. Duo Nansen, anak ini di depan semua orang menghina Dewa Pedang tiada tara. Kau masih akan membelanya? Hari ini, Tuan dari Balai Dewa Pedang, Dewa Pedang tiada tara yang legendaris, akan secara pribadi menghadiri upacara penandatanganan ini. Jika kau terus membiarkan anak itu bertindak sembrono dan menyinggung Tuan itu, seluruh wilayah selatan akan menderita konsekuensinya. Duo Nansen, aku tidak peduli siapa anak itu bagimu, tapi hari ini, hanya karena kau adalah seorang penguasa tertinggi wilayah selatan, bukan berarti kau bisa melindunginya. Xiao Woye, Dewa Pedang tak tertandingi, sudah menjadi orang nomor 1 di Qin Agungku. Kamu ini apa? Kamu benar-benar mengatakan dia lebih rendah darimu. Jika kita berbicara tentang status, kau bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di depanku. Xiao Woye, kamu mencari mati. Kurang ajar. Di depan penguasa tertinggi wilayah selatan, kau berani bergerak. Duo Nansen, kamu benar-benar ingin melindunginya? Maka aku tidak bisa disalahkan. Apa? Pil naga suci tingkat 7? The film was translated and narrated by M Media. Aku, Ling Tian, telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun. Dan juga salah satu dari para prodigi kultivasi teratas di wilayah selatan. Hari ini, aku akan membunuhnya. Siapa yang bisa menghentikanku? Mundur. Berlutut. Bahkan tidak mencapai alam transformasi Kelaya pada usia 30, mengandalkan pil untuk terobosan sementara. Dia juga pantas disebut jenius. Aku, Xiao Luye, adalah orang yang menepati janji. Jika Ling Tian berlutut dan memohon ampun hari ini, aku akan mengampuni nyawanya. Apakah dia benar-benar Dewa Pedang tiada tara? Kalian berlututlah di hadapanku sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni hidup kalian. Xiao Woye, jangan terlalu kurang ajar. Keluarga Su kami adalah mitra dari Sekte Pedang Naga Azure. Kau sudah melukai Tuan Muda Pedang, Raja Pedang Naga Azure. Pasti tidak akan melepaskanmu. Benar sekali. Xiao Wei, kau tidak bisa menyentuh kami. Kau hanya memiliki sedikit kekuatan bela diri. Di wilayah selatan ini, Sekte Pedang Naga Azure adalah langit, ketua sekte. Raja Pedang Naga Azure tak terkalahkan di wilayah selatan. Kau sudah melukai Ling Tian. Jika kau terus keras kepala dan menyerang keluarga suku, maka kau benar-benar hanya akan menemui kematian. Bagus. Kuharap kalian ingat apa yang kalian lakukan hari ini. Fu Nansen, Tua, singkirkan keluarga Su dari wilayah selatan. Putuskan mata pencaharian mereka. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak bercanda? tentu saja, aku tidak bercanda. Di wilayah selatan, siapapun yang berani membantu keluarga Su adalah musuh kau, Duo Nansen. Bagus. Aku serahkan akibatnya padamu. Ya, seseorang. Serat anjing mati itu keluar untukku. King Su, ayo pergi. Kembalikan hadiah-hadiah ini ke korporasi Su. Ya. Sebaiknya kau keluar dari wilayah selatan malam ini. Wilayah selatan tidak bisa menoleransi kalian bodoh. Ada apa, King Su? Kultivasi Ling Tian tidak sebaik ayahnya, Raja Pedang Azure Dragon. Sebanding dengan Tuan Hu, tidak jauh berbeda. Kau mampu membelahnya dengan satu telapak tangan. Xiao Wuya, sebenarnya siapa kau? Aku sudah memberitahumu. Akulah orang yang mereka panggil Master Ballroom Dewa Pedang. Dewa Pedang tiada tara. Kau berbohong. Di ala perjamuan tadi, kau jelas mengatakan kau lebih kuat dari Dewa Pedang tak tertandingi. Lalu bagaimana bisa kau menjadi Dewa Pedang tak tertandingi? Berapa banyak kata jujur yang telah kau ucapkan? Semuanya benar. Sudahlah. King Su,
Meskipun ada banyak hal untuk sementara waktu yang mungkin sulit kau pahami, tapi ada satu hal yang harus kau percaya. Apa? Aku, Xiao Wuye, telah mengatakan, aku akan melindungimu selama-lamanya. Mulai hari ini, dan seterusnya, seluruh wilayah selatan, tidak seorang pun akan berani tidak menghormatimu lagi. Apa yang terjadi hari ini? Sepertinya sama seperti yang kau katakan. Apa yang aku, Xiao Wuye, telah janjikan, pasti akan kupenuhi. Benar, King Shu, kontrak pernikahanmu dengan Ling Tian dianggap batal. Kontrak pernikahan ini, awalnya hanyalah kata-kata kosong. Di wilayah selatan ini, sekte pedang Azuri Dragon adalah surga. Setiap kata dari Ling Tian memiliki bobot lebih dari sebuah kontrak karena dia mengatakan itu hari ini, di ala perjamuan. Maka pernikahan ini dianggap batal. Tapi tidak apa-apa, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Adapun taruhan di antara kita, kau tidak boleh melupakannya. Taruhannya, Xiao Wuye, apakah kamu serius? Apa menurutmu aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku, Xiao Wuye, dalam semua tindakanku, selalu menepati janjiku. Aku berkata aku akan membuat Ling Tian berlutut, maka aku akan mematahkan kakinya, melumpuhkan kultivasinya. Aku berkata aku akan membuat seluruh wilayah selatan menghormatimu, maka aku akan menggunakan cara yang dahsyat untuk memotong masa depan keluarga Su, dan meminta yang mulia tertinggi wilayah selatan membangun momentum untukmu. Aku berkata aku akan memusnahkan sekte pedang Azure Dragon, maka aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, dan merobohkan langit dari wilayah selatan ini. Xiao Wuye, jika bukan karena kamu hari ini, aku pasti sudah dipermalukan habis-habisan. Entah aku akan mati, atau aku akan menanggung penghinaan itu, kehilangan sejuta harga diriku yang terakhir. Xiao Wuye, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu hari ini. Ling Tian adalah Jiang Yi dari sekte pedang Azuri Dragon. Kau menyerangnya hari ini. Ayahnya, penguasa pedang naga Azuri, pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Dikatakan bahwa kekuatan Azuri Dragon Swords of Vega sebanding dengan Master Huo, bahkan satu tingkat lebih tinggi. Jika dia tidak menghiraukan urusan duniawi, posisi ini dari Southern Domain Supreme Venerable mungkin akan menjadi miliknya. Meskipun kau bisa mengalahkan Master Huo, tapi melawan Azure Dragon Sword Venerable, kau mungkin tidak punya kesempatan untuk menang. Jadi, Aku tahu apa yang kau katakan, dan aku pasti akan melakukannya. Tapi aku tidak ingin kau pergi menuju kematianmu. Jadi kuharap kau bisa menerima saranku dan meninggalkan Jincheng. kalau begitu aku pergi dulu. Bagaimana denganmu? Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena aku berkata, bahkan jika ayah Ling Tian datang, dia tetap hanya akan harus berlutut dan memohon ampun. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sudahlah, karena kau sudah mengambil keputusan, maka aku akan menemanimu. Benarkah? Jika kau tidak menyelamatkanku dari bahaya, aku dan Gopsu mungkin sudah tidak bisa ditebus. Aku tidak seperti Soyu dan Suyao, kedua orang bodoh itu. Aku tahu siapa yang menyebabkan semua ini padaku hari ini. Itu adalah kamu, karena kau bersikeras untuk membuat musuh dari sekte pedang Azuri Dragon. Maka aku akan menemanimu dalam perjalanan terakhirmu. Baiklah. Benarkah? Baiklah. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su, silakan masuk ke mobil. Mobil ini milikmu. Ya, Tidak ada satu kata pun kebenaran yang keluar dari mulutmu. Jiang Lai. Ya, Pastikan kau membawa Nona Su pulang. dimengerti. Keluarlah. Huo Nansen dari wilayah selatan memberi hormat kepada ketua balai. Aku mohon ampunan ketua balai. Lupakan saja. Kau, Wu Nansen, telah mengelola wilayah selatan selama bertahun-tahun. Setidaknya, kau telah berusaha. Meskipun tidak banyak yang kau capai, biarlah masalah hari ini dianggap sebagai penebusan atas perbuatanmu di masa lalu. Terima kasih Tuan. Ketua balai, silakan masuk ke mobil. Dasar orang tua bodoh. Seni rahasia terlarang belaka. Kau bahkan tidak mau mengajariku. Kultivasimu diserap dan mati. Itu salahmu sendiri. The film was translated and narrated by Selamat M Guru Media. Pedang atas keberhasilan menembus ke alam leluhur Dao. Turnamen uji coba pedang besok. Jika Xiao Wuye berani datang, aku akan memastikan dia tidak pergi. King Su, hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku akan memberimu hadiah besar. Xiao Wuye, apakah kau benar-benar tidak khawatir sama sekali? Apa yang akan kau hadapi adalah sekte pedang Azuri Dragon. Itu adalah seluruh Southern Domain, kekuatan terkuat. Apa yang akan dihadapi sekte pedang naga Azure adalah penguasa dunia ini. Sudahlah, aku akan bergabung denganmu dalam kegilaan ini. Jika kita bisa mengakhiri sesuatu dengan ledakan, itu tidak akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Itu adalah kehormatan mereka untuk mati oleh pedangku. Memiliki akhir yang agung dalam hidup ini. Mereka harus berterima kasih padaku atas kebaikanku yang besar. Xiao Wuye, kau benar-benar tidak takut mati. Kau benar-benar berani mengejarku sampai ke sini. Turnamen uji coba pedang ini. Kakak King Shue. Sudah lama sekali. Kenapa kau terlihat tidak senang melihatku?
Kurasa, kau bertanya-tanya. Bagaimana Huo Nansen jelas-jelas menyingkirkan keluarga suku dari domain selatan? Kenapa kita masih bisa muncul di turnamen uji coba pedang ini? Aku hanya terlalu malas untuk menghancurkan setiap semut dari kalian satu persatu. Jadi aku akan mengambil kesempatan ini untuk menangkap kalian semua sekaligus. Bicara soal keras kepala, kamu, Xiao Yi, dianggap sebagai orang nomor 1 di domain selatan. Aku membiarkanmu lolos pada upacara penandatanganan terakhir, tapi kau berani mengejarku ke sini. Kau mungkin tidak tahu, ya kan? Dewa Pedang Tiada Tara sedang murka karena kau mencuri hadiah penghormatannya, dan dia berkata akan membawa masalah ini mengejar mereka sampai akhir. Untungnya, hari ini dia ada di sini. Kau yang naik pangkat dengan menjual tubuhmu. Dasar sampah, beraninya kau menggonggong di sini. Su Qingshui, beraninya kau memukulku? Tamparan ini adalah untuk menghina tunanganku. Tamparan ini adalah untukmu yang hina dan tak tahu malu, menjebak kerabatmu sendiri. Kau, tamparan ini adalah untuk ketidaksetiaan dan perilaku tidak berbakti Anda, menyebabkan ayahku jatuh sakit parah. Su Qingshui, kau benar-benar tidak punya hukum. Ini adalah sekte pedang naga Azure, bukan tempat untuk kerisengan liarmu. The film Enyahlah, was Xiao Wei, translated kamu. and narrated by M Media. aku tidak akan membunuhmu sekarang. Tetapi aku ingin kau mati dengan pengertian. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat bagaimana keluarga Sulanyak dari domain selatan dan bagaimana sekte pedang naga Azure dihancurkan oleh satu tebasan pedangku. Hari ini adalah majelis uji coba pedang Dasawarsa sekte pedang naga Azure kami. Sidang pengadilan pedang Dasawarsa. Atas nama sekte pedang naga Azure, saya menyambut Anda semua. Ayahku sedang tidak enak badan hari ini, jadi saya akan memimpin majelis uji coba pedang ini. Kamu berani berdiri di hadapanku dan tidak berlutut? Guru pedang ada di sini. Beraninya kau tidak berlutut? Apakah kau mencari mati? Ling Tian, kau melihatku. Mengapa kau tidak berlutut? Xiao Woye, kamu benar-benar datang. Ling Tian, apakah aku tidak cukup kejam terakhir kali? Kau masih berani berbicara padaku seperti ini di hadapanku, sujud pertamaku. Bisakah kau menahan? Paduan suara 10.000 pedang. Kalau begitu coba membungkung dan lihat, apakah aku bisa menahannya. Baiklah. Xiao Wuyan memberi hormat padamu. Bagaimana, Ling Tian? Apakah kau masih berani menerima hormatku? Ling Tian, kenapa aku bahkan belum membungkuk? Dan kau tidak bisa menahannya. Omong kosong. Niat pedang barusan jelas merupakan ujian dewa pedang tak tertandingi untukku. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kau benar-benar keras kepala. Mustahil, benar-benar mustahil. Ling Tian, apakah kau perlu aku membungkuk lagi? Sidang pengadilan pedang Dasawarsa baru saja mengirimkan pikiran ilahinya kepadaku. Niat pedang itu terlalu kuat. Aku hampir tidak bisa menahannya. Pikiran The ilahi film was barusan translated memberitahuku and narrated by M untuk memulai Media. upacara persembahan pedang dan mempersembahkan kurban kepada pedang dewa naga. Tapi guru pedang, bagaimana dengan Xiao Woye, semut yang tidak signifikan itu? Aku akan menghadapinya cepat atau lambat. Mulai upacara persembahan pedang dulu. Jangan memprovokasi. Dewa pedang tak tertandingi. Dimengerti, persembahkan pengorbanan kepada pedang dewa naga. Apa? Apa yang terjadi? Pedang dewa naga belum disentuh. Bagaimana bisa ada raungan naga? Kenapa? Tentu saja, Tuan dari Pedang Dewa Naga telah tiba. Ling Tian menyapa dewa pedang tak tertandingi. Bodoh, Xiao Woye, dewa pedang tak tertandingi telah tiba. Mengapa kalian belum berlutut? Ling Tian, kau bahkan tidak bisa melihat langit di sini. Bagaimana kau tahu? Dewa Pedang Tiada Tara telah tiba. Apa maksudmu? Kau benar tentang itu. Namun, bukan surga yang harus kau sembah. Tapi aku, Xiao Woye, apa maksudmu? karena aku adalah Dewa Pedang Tiada Tara.
Xiao Woye, kamu gila? Dewa Pedang sudah tiba. Kau masih berani meniru dia? Xiao Woye, kau mencuri hadiah ucapan selamat Dewa Pedang tak tertandingi dan menghancurkan upacaraku. Bagaimana mungkin Dewa Pedang tak tertandingi tidak marah? Aku berkata, aku Dewa Pedang tiada tara. Dan kaulah yang membuatku marah. Bajingan. Beraninya kau menghina Dewa Pedang tak tertandingi. Aku, Ling Tian, akan membunuhmu lagi. Apa? Ling Tian. Apakah ini semua kekuatan yang kau miliki? Mustahil. Apa yang mustahil tentang itu? Seekor semut alam leluhur Dao belaka juga ingin menyakitiku? Tidak. Ini pasti jahat. Pedang, kemarilah. Tangisan pedang 9 langit, tiada tara abadi. Bagaimana ini mungkin? Bakat ilmu pedangmu. The film Bagaimana was bisa lebih kuat translated dariku? and narrated Kenapa? by M Media. Aku sudah memberitahumu jawabannya sejak lama. Karena aku adalah Tuan dari Pedang Dewa Naga. Dewa Pedang tiada tara. Ling Tian, 3 tahun lalu, aku sedang dalam kultivasi tertutup, dan kau menyergapku. Membuatku bodoh, selama 3 tahun penuh, kau benar-benar mempermalukan. Leluhur agungmu, Ling Tian. Hari ini aku akan memutuskan hubungan karma ini. Mustahil, sama sekali mustahil. Kau bukan Dewa Pedang tiada tara. Xiao Woye. Bahkan jika kau adalah Dewa Pedang tak tertandingi, hari ini, aku, Ling Tian, akan membunuhmu. Setelah 100 tahun, iblis surgawi alam ilahiku telah kembali. Aku bilang aura ini terasa sangat familiar. Jadi itu kau, iblis surgawi alam luar. Xiao Woye. Kau adalah orang yang membunuhku 100 tahun yang lalu. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu lagi. Kau melarikan diri dengan tubuh jiwamu saat itu. Aku memerintahkan Aula Dewa Pedang untuk mencarimu selama 100 tahun. Tanpa diduga, kau datang ke sini untuk mati sendiri. Aku mengolah teknik jahat selama 100 tahun. Menunggu. Untuk hari ini. Xiao Woye. Mati. Hanya itu, Apa? Kau telah menembus ke alam Dewa Pedang. perbedaan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni jahat Emu. Bisa dibandingkan. Iblis alam luar yang mulia ini hari ini akan memusnahkan jiwamu. Aku tidak rela. The film was translated and Iblis alam narrated luar by M Media. dimusnahkan. Sekte Pedang Naga Azur telah jatuh. Ikatan karma yang mulia ini di alam fana. Semuanya telah diselesaikan. King Shu, Jianglan akan melindungimu seumur hidup. Kita akan bertemu di alam abadi.